Kenapa tuh Yunita kok? Ya, PM Pak Capital Asset Pricing Model. Oke Yunita, kamu muridku yang hari ini membahagiakanku. CAPM, Capital Asset Pricing Model. KE sama dengan KRF ditambah beta dikalikan risk premium, market risk premium, yaitu KM dikurangi KRF. CAPM, CAPM, Capital Asset Pricing Model. Selamat Yunita, kamu berarti belajar dengan mencari ilmu. Kenal kamu sebuah model, sebuah metode, satu pendekatan, CAPM. Pertanyaan kelanjutannya Yunita, apakah return on equity atau cost of equity itu hanya bisa dihitung atau dikalkulasi dengan pendekatan CAPM saja, atau masih ada pendekatan lain? Ada pendekatan lainnya Pak, tapi saya kurang hafal pendekatan lainnya. Oke. Gak apa-apa, yang penting kamu tahu kalau ada yang lain. Misalnya apa itu? Pada waktu Anda menentukan harga saham P untuk saham-saham yang diasumsikan mengalami dividen tumbuh konstan, maka harga saham itu diperoleh dengan cara D1 dibagi dengan RS min G gitu. P sama dengan D1 per RS min G. Berarti RS itu bisa Anda hitung dengan itu kalau Anda puter-puter gitu. P-nya ditarik ke kanan, ruas kanan, RS-nya ditarik ke ruas kiri, itu nanti juga akan ketemu RS-nya berapa itu, atau RS bisa dihitung dengan pendekatan itu. Itu adalah pendekatan yang disebut dengan dividen growth model atau dividen discount model atau Gordon model. Misalnya pakai itu juga bisa. Mau pakai pendekatan misalnya bond ditambah jadi yield obligasi, imbal hasil obligasi, bond yield, lalu ditambah premi risiko, itu juga bisa. Berapa yield suatu obligasi, lalu ditambah dengan persentase tertentu premi risiko, menghasilkan juga suatu tingkat return on equity atau biaya ekuitas atau return ekuitas, tingkat pengembalian ekuitas. Pakai CAPM bisa, pakai dividen growth model bisa, pakai obligasi ditambah premi risiko bisa. Jadi di sini Trident itu memiliki beta sebesar 1,2, kemudian misalkan return pasar sebesar 15%, return aset bebas risiko sebesar 5%, maka dengan CAPM biaya ekuitas Trident itu adalah 17%. Lalu biaya utang KD, ini KD yang dimaksud adalah before tax. Biaya utang sebelum pajak misalnya sebesar 8%. Lalu tingkat pajak 35%. Maka biaya utang Trident sesudah pajak
diperoleh 5,2%. Lalu struktur modal perusahaan itu menunjukkan ekuitas 60%, utang 40%. Maka kemudian biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan Trident ini diperoleh 12,28%. Nah kalau dibaca kayak Saskia tadi bingung. Udah berbahasa Inggris, tidak diterjemahkan olehnya, dan mau dipresentasikan, mau menerangkan nggak iso. Dia. Jadi contoh perhitungan biaya modal itu, sebenarnya di MK1 juga sudah dipelajari. Biaya modal perusahaan itu adalah rata-rata tertimbang dari biaya komponen. Komponen modal perusahaan tergantung, kalau hanya utang dan ekuitas ya ini, kayak contoh ini. Tapi kalau ada misalnya utangnya sekian, lalu modal saham biasa sekian, modal saham preference sekian, ya. Terus ada juga dari depresiasi sekian, dari laba ditahan sekian, ya. Ya perhitungan rata-rata tertimbangnya ya lebih rumit. Kalau ini contoh ini kan dimisalkan hanya ekuitas dan utang gitu aja. Lalu ekuitasnya terdiri apa-apa, di situ nggak dijelaskan detail. Yang dari laba ditahan berapa, dari depresiasi berapa, dari saham biasa berapa, saham preference berapa, enggak. Misalnya dibuat detail ya lebih rumit lagi. Oke, selanjutnya apa ini, Saskia? CAPM, Pak. Coba. Bahwa cost of equity sebagaimana dalam contoh yang kamu sajikan di depan tadi, itu dihitung dengan CAPM. Selanjutnya, Anda akan menerangkan CAPM. Silahkan diterangkan CAPM itu apa? CAPM itu capital asset ratio model, ialah penetapan harga aset yang menentukan biaya ekuitas untuk perusahaan. Yang dimana rumusnya itu KE. Aku geli kalau ketemu kata rumus. Aku lebih suka model, lawang itu aja model gitu. CAPM, CAPM, Capital Assets Pricing Model. Rumus jadinya. Dengan model sebagai berikut ini. Nah, keren muridku bilang kayak gitu. Model matematiknya adalah KE sama dengan terus piye? KRF ditambah beta sistematik dikalikan oleh KM dikulas sama KRF. Coba kamu terangkan, misalnya KRF ini apa? Terus kalau kamu mau riset di Indonesia, terus kamu ini berkebutuhan dengan data KRF ini sebenarnya data apa? Bunga obligasi, Pak. Bunga obligasi, bukan bunga obligasi yang risikonya bebas.
Bunga apa? Bunga obligasi, Pak. Corporate bond. Tingkat bunga obligasi, Pak. Gaya obligasi apa? Obligasi perusahaan apa obligasi pemerintah atau obligasi apa? Asing kok dalam negeri apa mana? Emang ngomong gitu tuh udah selesai. Obligasi. Jangan, udah aku bilang belajar itu kok sing tenanan, merenung, sehingga ngomongnya yang bener gitu. Kalau obligasi jenisnya macam-macam. Kenapa tokoh nggak menyebut SBI, sedangkan peneliti Indonesia biasanya pakai SBI, tingkat bunga SBI. Terus beta ini apa? Beta itu kayak ukuran kaya? Kok kaya? Nggak ada bahasa kaya. Nggak ada di kaya-kaya. Harus apa itu? Apa itu? ukuran resiko, Pak, tapi secara sistematis. Malah ono katare secara aneh barang di beta itu adalah market risk. Beta itu adalah systematic risk. Di mana beta ini diperoleh dari mana, Saskia? Caranya mendapatkan beta itu dengan melakukan apa, Saskia? Di slide selanjutnya, Pak. Kerumbuk apa ke? Lah kok orang kok mau mengerti? Nek kerumbuk waca ke lembar ngene ngapain aku tanya dirimu? Wong aku sebenarnya tahu. Aku bertanya kan bukan karena nggak tahu, Saskia. Tapi pengen mencari tahu, muridku tahu juga kok enggak. Beta itu caranya memperoleh gimana? Beta itu didapatkan dari yang korelasi antara sekuritas Y dan pasar itu tuh dikali sama standar deviasi pengembalian pasar dan kamu memang mahasiswa yang sangat pandai membaca. Beta itu adalah koefisien regresi. Regresi dari apa dengan apa? Yaitu regresi antara return saham individu, dalam hal ini adalah saham Trident, dengan return pasar gitu. Jadi ini dari model regresi jawabannya. Ini diperoleh dari regresi. Regresi apa terhadap apa? Regresi return saham Trident terhadap return pasar. Di mana regresi itu menghasilkan koefisien regresi yang disebut beta. Beta ini sebagai ukuran resiko pasar. Beta ini sebagai ukuran resiko sistematis, yaitu menunjukkan variabilitas return saham Trident akibat dari perubahan return indeks pasar. Itu jawabannya. Itu maksudnya. Beta itu apa itu? Nek tak kejar lagi. Untuk mendapatkan beta itu dengan regresi, yaitu return saham
individu terhadap return indeks pasar. Kalau kamu misalnya dalam urusan riset, Anda ini pengen tahu beta suatu saham tertentu, maka data apa yang mestinya kamu kumpulkan, Saskia, supaya beta bisa kamu hitung dengan meregres return saham tersebut terhadap return pasarnya. Data apa yang kamu kumpulkan yang mestinya kamu punya? Kalau mau ngitung beta itu data apa yang diperlukan? Clara Sinta. Iya, Pak. Kalau kamu mau menghitung beta itu data yang kamu kumpulkan data apa saja? Harga saham, Pak. Pak, harga saham saja bisa untuk ngitung beta. Kan ya tetap harga saham. Harga saham kan tetap menjadi harga saham kalau sendirian. Data apa saja? Harga saham sama return. Sama apa? Return sahamnya. Return saham itu kan diperoleh dari data harga saham itu. Lah emang cukup. Lah baru ketemu return saham tok. Kan mau diregres sama return indeks pasar. Masa orang boleh data indeks pasarnya gitu. Ialah hal-hal kau ngono wis diterangno pecicilan berkali-kali ora iso. Mahasiswa keuangan tuh mestinya berkepentingan untuk mengerti kayak itu karena urusanmu riset. Supaya kalau nanti ambil TA lalu skripsi itu tuh tidak lalu nyalah ke dosen, karena kalau diberi saran ramudeng lalu yang dianggap itu dosennya mempersulit atau apa menurutnya gitu. Terus kalau mau ketemu pembimbing jadi takut, nggak pernah bimbingan gitu. Cari pemahaman bagaimana menghitung suatu variabel, bagaimana mengukur suatu variabel, data apa saja yang diperlukan. Kalau aku mau mengukur ini, kalau aku mau menghitung ini, kalau aku mau mengestimasi ini, itu pola berpikirmu tuh ngono. Ketemu apa tuh? Ini apa toh? Ini ukuran apa? Ini mengukurnya gimana? Data apa yang kuperlukan kalau aku mau menghitung itu? Gitu. Kalau ini konteks Indonesia, ini datanya diperoleh dari mana? Data apa itu? Jadi beta itu kalau mau dihitung dengan regresi return saham terhadap return indeks pasar, maka data mentah awalnya yang dicari peneliti itu adalah 1. Data harga saham, 2. Data indeks pasar. Terserah mau pakai IHSG atau mau pakai apa, indeks lainnya. Yang jelas bahwa indeks pasar itu tidak satu macam tok IHSG itu. Bahwa indeks ada macam-macam gitu. Dan yang mau dipakai yang mana? Kalau mau IHSG, ya IHSG cari aja gitu. Lalu data harga dan data indeks itu kemudian dikonversi menjadi data return.
Data harga saham untuk mencari return saham, data indeks pasar untuk mencari return pasar. Baru return saham individu itu kita regres terhadap return saham tersebut sehingga dapat koefisien regresi, ya itulah beta koefisien regresi itu. Gitu. Dan ketika beta sama dengan 1, maka kalau beta lebih dari 1, maka artinya apa? Beta kurang dari 1 artinya apa? Itu tuh di luar kepala bagi calon-calon sarjana keuangan. Coba beta sama dengan 1 maksudnya apa di sini? Saskia. Iya. Kalau beta suatu saham itu sama dengan 1, artinya apa? Kalau betanya Trident ini sama dengan 1 atau lebih dari 1 atau kurang dari 1, Saskia? Lebih dari 1, Pak. Maksudnya apa kalau begitu? Kalau hasilnya itu lebih, resikonya itu lebih tinggi, Pak, daripada nilai pasarnya, Pak. Kalau misalnya lebih. Oke. Resikonya gimana? Resikonya itu lebih tinggi gitu, Pak, dibandingkan nilai pasarnya. Loh kok resiko berbanding nilai pasar ini bila orang apple to apple. Kalau di situ kok jika beta lebih dari 1, pengembalian atau return perusahaan lebih stabil daripada pasar itu ya maksudnya. Ini jangan-jangan salah ya. Kamu. Kalau kurang dari 1, kurang stabil daripada pasar ini ya teman-teman. Hasilnya, Pak. Kalau misalnya dari 1. Beta itu kan perubahan return saham individu sebagai akibat perubahan dari return indeks pasarnya gitu. Kalau 1, maka sama antara perubahan return saham itu dengan perubahan return indeksnya. Misalnya berubah 5 return sahamnya, return pasar juga berubah 5. Berarti perubahan return saham per perubahan indeks pasar kan 5/5 sama dengan 1. Dan sekarang kalau lebih dari 1 apa? Kurang dari 1 apa? Kok di situ kok lebih stabil itu loh bahasanya itu. Kan berarti situ perubahan return sahamnya itu ketika return indeks pasarnya itu berubah 1% misalnya, maka di situ terjadi perubahan misalnya kalau itu lebih dari 1 itu 1,2 tadi. Ketika return indeks pasarnya berubah 1%, maka return saham berubah 1,2% gitu.
Jadi kalau lebih dari 1 itu artinya kalau return pasarnya hanya berubah 1%, return saham individunya berubah lebih dari 1%. Kalau kurang dari berarti kalau return indeks pasarnya berubah 1%, perubahan return sahamnya itu kurang dari 1% perubahannya. Kalau berubahnya sama, return indeks pasar berubah 1%, sementara return saham individu berubah 1% juga, maka nanti betanya 1. Sama dan 1, karena 1% per 1% itu ya 1. Makanya itu penjelasanmu tentang beta kurang dari, beta lebih dari, kayak gitu itu, apakah itu benar ya dari sumbernya itu? Kalau isinya kayak itu loh. Kalau salah ya Anda ngacak-ngacak ilmu pengetahuan, berarti berbahaya, akan membuat ilmu salah disebar luas. Piye Saskia sumbernya piye? Dan temanmu nol ya nilainya ya nggak ada yang berpartisipasi membantumu menjawab. Kayaknya saya salah artinya, saya ngertiin. Ya temanmu kok nggak berdaya sama sekali toh? Kan hadir wong di partisipan ini, aku temukan nama-namanya. Nggak ada yang ambil peran. Berburu tanda tangan, kyopo. Ini Ridono kayak. Salah arti baru. Ini ono Rido ini. Fahim di Fahim. Fahim ya ono. Cukup mau tanda tangan. Mana suaramu untuk berpartisipasi? Temenmu sampai tak pertanyaan kayak gitu kok kamu ketawa kok sambil tepuk tangan ngeliat. Gua ambil peran. Soalnya itu salah arti, Pak. Lah arti sing bener piye? Seperti Bapak jelasin tadi. Lah kowe mudeng po ora saiki coba balenono. Engko masa nek jawab seperti yang dulu Bapak terangkan itu lho, ngono nek ujian mangko ya. Pasti ono dulu lho tanggal sekian itu sudah menerangkan itu, jawabannya itu Pak ngono. Ya ora iso. Memang mahasiswa keuangan kudune statistiknya urip memahami beta ini ya koefisien regresi ilmumu kok didapat di mana? Di ilmu statistika. Apa makna koefisien regresi? Nah itu mudeng. Perubahan dependent variabel sebagai akibat perubahan variabel independennya. Di sini variabel dependennya return saham. Perusahaan return dalam hal ini, lalu return indeksnya ya indeks pasar gitu. Lalu beta yang mana ukuran risiko pasar atau risiko sistematis ini karena merupakan koefisien regresi, berarti ini sesungguhnya adalah perubahan return saham tersebut sebagai akibat dari perubahan return indeks pasarnya. Kalau misalnya diperoleh 1, berarti ketika return pasar berubah 1%, maka return saham individu tersebut, yaitu return ini, juga berubah 1. Namun jika beta ini lebih dari 1, anggaplah misalnya 1,2, maka ini berarti bahwa ketika return indeks pasar berubah 1%, return saham Trident ini berubah 1,2%. Kalau misalnya kurang dari 1, anggaplah itu misalnya 0,5 misalnya.
Maka ini berarti bahwa jika return indeks pasar berubah 1%, return saham individu tersebut berubah 0,5%. Kalau sama dengan 1, sama perubahan indeks dengan perubahan return saham individunya. Dan kalau misalnya mau menjelaskan tentang beta itu diperoleh dengan cara bagaimana, ya bukan ke Saskia tadi, karena di situ dia menyebut rumus gitu. Beta sama dengan rho dikalikan sigma, misalnya dibagi sigma. Berarti Anda nanti akan koefisien korelasi dikalikan deviasi standar saham C misalnya, dibagi dengan deviasi standar return indeks pasarnya misalnya. Ya berarti kamu harus ngitung korelasi dulu, ngitung deviasi return index, deviasi dari return saham individu, ya kesuwen. Lembok regres ini ketemu bahwa beta itu koefisien regresi. Yang mana kalau Anda mau telusuri dari asalnya, yaitu kayak itu timah-timih. Wong timah-timih kan tekak-tekan nih. Itu adalah koefisien regresi, yaitu regresi return saham individu terhadap return indeks pasar. Itu menunjukkan variabilitas return saham sebagai akibat terjadinya variabilitas return indeks pasar. Secara matematis itu adalah delta. Misalnya return sahamnya itu RI, return pasarnya RM, delta RI per delta RM. Delta itu perubahan, delta itu selisih. Coba materi selanjutnya apa? Dari biaya utang. Iya sing nerangno biaya utang ini. Si Adinda Pak yang menjelaskan tentang biaya utang Pak. Ya Pak yang menerangkan biaya utang. Biaya utang di sini biasanya diwakili dengan apa ini? Gimana Pak? Biaya utang itu biasanya diwakili dengan apa? Diproksi dengan apa? Dengan suku bunga Pak, sama proporsi utang dan tarif pajak penghasilan perusahaan. Wes ngomongmu koyo, oke gaya ngomongmu koyo ngono. Wong aku biaya bunga apa gitu? Maksudmu bunga apa? Suku bunga beberapa tahun ke depan Pak. Bunga apa? Anda kalau menyebut kata bunga itu kan belum lengkap toh. Bunga apa? Mau Saskia jawab bela. Saskia tadi jawabnya dari ini suku dari ini bunga obligasi ngono iki. Iku we urung bener, saya tak ya obligasi opo ngono. Iki malah balik meneng suku bunga ngono tok ya mentah, lebih mentah lagi gitu loh. Ini satu tim gitu-gitu ya. Saskia setengah-setengah mateng, iki tambah mentah, sing wis mateng banget apa iki. Rido misalnya suku bunga apa maksudnya? Saham Pak. Bila-bila saham kok berbunga ini? So kata meneh iki. Kowe tidak lagi mentah malah kata iki malah minggu ndalan nih. Saham kok bunga yo?
Saham kok berbunga ini kok nggak bisa? Dari suku bunga bank Mulanya ora gelem terjemah ke kangen itu. Secara umum, untuk mengukur biaya utang memerlukan perkiraan tingkat suku bunga beberapa tahun ke depan, proporsi utang, dan tarif pajak penghasilan perusahaan. Biaya bunga dari komponen utang yang berbeda akan dihitung rata-ratanya sesuai dengan proporsinya. Kalau saya mengikuti slide-mu itu, bunga utang. Lalu karena perusahaan punya utang berbeda-beda, dan mungkin saja tingkat bunganya juga berbeda-beda, maka mereka akan menghitung rata-ratanya. Biaya bunga utang rata-rata ini kalau berarti jawabannya pertanyaanku tadi, kalau mau dijawab. Kalau aku ngikuti slide-mu loh, jawabannya berarti biaya bunga, yang dimaksud biaya utang itu adalah bunga utang rata-rata, biaya utang itu adalah bunga utang rata-rata atau suku bunga utang perusahaan rata-rata. Riden mungkin saja punya utang A, utang B, utang C, utang D, yang mana masing-masing berbunga. Bunganya beda-beda, lalu dicari rata-rata. Karena jika ada sesuai dengan proporsinya, barangkali pakai rata-rata tertimbang. Karena slide ini kan nggak lengkap penjelasannya. Cuma saya mengartikan sendiri aja, itu ada kata-kata sesuai dengan proporsinya. Jangan rata-rata dimaksud adalah rata-rata tertimbang. Lalu, biaya utang yang telah diperoleh dengan merata-rata biaya utang masing-masing tadi, itu diperoleh dalam bentuk before tax, sebelum pajak. Lalu, biaya utang rata-rata sebelum pajak ini nanti kemudian akan disesuaikan dengan pajak, maka akan menghasilkan biaya utang setelah pajak. Biaya utang setelah pajak. Jadi akan diperoleh after tax cost of debt. Dari rata-rata tadi menghasilkan before tax cost of debt. Setelah diberi penyelesaian pajak, maka menjadi after tax cost of debt. Jadi biaya utang di sini yang dimaksud adalah biaya utang setelah pajak. Selanjutnya, slide berikutnya. Nasional JAPM. Silakan. ICPM mensusukan pasar keuangan bersifat global, bukan hanya domestik. Berikut persamaannya yaitu K global sama dengan K
ACC. Dengan rumus sebagai berikut. Kertas bebas sama dengan tingkat resiko. Aku kini ana wong kok ngomongnya rumus ngono ki ning atiku juga saya mudeng ngono. Nek isane germuni rumus lagi badanku ki saiki jane ra mudeng kok aku gitu. Makanya aku biasanya terus ambil alih ngomong kayak gitu. Karena ngapain aku dijelasin oleh orang nggak mudeng juga gitu loh. Mending aku yang ngomong aja yang mudeng gitu. Nah kalian isine gur ngono kok usahane gur gitu kok. Bagaimana akan mudeng? Aku udah paham kalau kalian nggak mudeng tapi presentasi juga. Aja sembron komunikasi itu siapa yang total? Betul total. Ada serampangan tak keguyut tuh. Lama cara mbok apal nih kayak ngono. Mending ngomong ini ya. Sesungguhnya CAPM internasional ini tak beda jauh dengan CAPM yang dalam kasus lokal gitu. Kenapa di sini kemudian muncul kata global atau notasi G? Ini hanya mengisyaratkan bahwa ini biaya modal bagi perusahaan multinasional yang mana mereka itu dalam mendapatkan sumber modalnya bisa dari berbagai negara atau global. Sehingga lalu ketika Anda mengekspresikan CAPM itu seperti apa, biaya modal rata-rata tertimbang itu seperti apa untuk perusahaan-perusahaan multinasional, di situ ditambahkan notasi G tadi atau kata global tadi. Itu cuma sekedar untuk menjelaskan kalau ini konteksnya perusahaan multinasional loh, yang mana mereka dalam mencari modal itu bisa bersumber dari berbagai negara, melibatkan berbagai negara. Berbagai negara ini kan selaras dengan kata global atau internasional itu. Sebenarnya sama aja dengan rata-rata biaya rata-rata tertimbang, biaya modal rata-rata tertimbang, misalnya ini perusahaan domestik saja. Cara ngitungnya itu sama baik. Ada I dengan tanpa I. Podo ae. WACC itu ngitungnya kayak gitu. Kalau kamu bingung, kamu aja yang dulu nggak mudeng sekarang bingung. Makanya dulu cari mudeng, biar sekarang tambah mudeng. Aku malah penasaran, mengapa kok di situ muncul kata internasional atau global, maksudnya apa kayak gitu. Aku malah pengen tahu kayak gitu. Terus akibatnya seperti apa kalau misalnya perusahaan itu bisa mengakses dana barunya, modal barunya itu dari sumber utang yang berasal dari berbagai negara, dari ekuitas, juga bisa dari berbagai pasar di seluruh atau di berbagai negara di seluruh dunia. Coba, Yunita, kamu menemukan apa yang berbeda antara biaya modal atau dalam perhitungan biaya modal antara suatu perusahaan domestik dan suatu perusahaan multinasional. Kamu menemukan perbedaan apa ketika menghitung biaya modal atau WACC untuk suatu perusahaan domestik dibanding dengan perusahaan multinasional? Perbedaan apa yang kamu lihat? Ada enggak? Dari marketnya Pak sama BA-nya. Suaramu kok putus-putus ya? Betanya
Sama apanya? Kalau misalnya global kan satu negara aja. Sedangkan kalau global itu KM-nya dari berbagai pasarnya. Iya Pak. Pasar global. Suaramu kok hilang-hilang, Yunita. Jadi satu dalam beta. Yang kedua, koneksi. Iya, koneksimu putus-putus. Ya. Yang kedua retail market. Teman-temanmu dengar belum? Halo, sudah terdengar? Halo? Kayun. Iya, saya dengar. Gimana, Yunita? Bilang lagi, Yunita. Pak tadi yang itu di beta dan retail marketnya Pak. Maaf Pak, koneksi saya lagi tidak stabil. Ya, kalau di return marketnya itu kan tentu terkait betanya loh, karena indeks pasarnya ini beda antara indeks pasar lokal dan indeks pasar global. Maka otomatis beta, karena beta itu kan regresi return saham terhadap return indeks pasar. Kalau indeks pasarnya beda, ya otomatis betanya menjadi berubah. Betanya juga lain loh, antara beta untuk perusahaan dalam konteks perusahaan domestik dibandingkan dengan beta untuk perusahaan dalam konteks perusahaan multinasional. Karena pasarnya, pasar perusahaan tersebut, pasar saham perusahaan tersebut juga jauh lebih luas, melibatkan ya berbagai negara. Sementara kalau perusahaan lokal atau domestik, ya hanya melibatkan satu negara saja. Akibat indeks pasar atau return indeks pasarnya ini beda, maka otomatis betanya berbeda pula gitu ya. Di Yunita masih ada yang lain lagi yang kamu temukan dalam hal perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang antara perusahaan domestik versus perusahaan multinasional. Saya baru menemukan dua itu, Pak. Jadi intinya bahwa biaya modal suatu perusahaan, baik domestik maupun multinasional itu bisa dihitung dengan biaya rata-rata, biaya modal rata-rata. Rata-rata yang dipakai adalah rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, biaya komponen masing-masing harus diketahui. Biaya komponen modal masing-masing harus diketahui. Kalau misalnya komponen modal perusahaan itu ekuitas dan utang, berarti biaya ekuitasnya harus diketahui, biaya utangnya harus diketahui. Kalau belum diketahui, maka juga harus dihitung sendiri. Lalu yang diketahui adalah data awalnya, maka carilah data awal itu gitu. Misalnya biaya ekuitas belum diketahui, maka harus dihitung. Cara menghitungnya bisa pakai CAPM tadi. Untuk menerapkan pendekatan CAPM itu, maka peneliti atau kalkulator penghitung harus mencari data tentang satu, return aset bebas risiko, risk-free rate assets. Dua, return indeks pasar. Tiga, return saham. Kalau return itu juga belum diketahui, maka Anda harus mencari data lebih mentah lagi.
return saham itu dihitung berdasarkan perbedaan harga, maka data harga yang kamu cari. Return indeks pasar itu adalah perubahan indeks, maka data indeks yang kamu cari, misalnya IHSG. Nah, dari itu semua kalau sudah dikumpulkan, maka hitunglah berapa return ekuitasnya atau biaya ekuitasnya. Lalu biaya utang tadi katanya menggunakan rata-rata dari bunga utang perusahaan itu. Karena perusahaan biasanya memiliki berbagai jenis utang yang mana masing-masing berbunga, maka biaya utangnya adalah bunga rata-rata dari berbagai bunga utang tersebut. Setelah biaya utang dan biaya ekuitas dihitung, maka kemudian carilah rata-rata tertimbang dari komponen-komponen biaya modal tersebut dengan pendekatan rata-rata tertimbang. Karena mau pakai rata-rata tertimbang, maka harus ada data bobot. Data bobot atau data widgetnya itu dihitung berdasarkan proporsi masing-masing komponen modal. Berapa utangnya, berapa persen ekuitasnya. Persentase utang dan persentase ekuitas itulah yang akan menjadi bobot. Setelah bobot diketahui, biaya komponen diketahui, ya tinggal ngitung rata-rata tertimbangnya berapa. Bedanya antara WACC untuk perusahaan multinasional dan WACC untuk perusahaan domestik saja. Kalau menurut informasi Yunita tadi, yang paling mendasar yang menyebabkan perbedaan itu terletak pada return index. Karena pasarnya, antara pasar saham perusahaan multinasional dan saham perusahaan domestik itu berbeda, di mana perusahaan multinasional itu pasarnya adalah global, maka indeks pasar ini mestinya juga global. Akibat return indeksnya ini global, yang ini berbeda dengan return indeks pasar domestik tadi, maka otomatis betanya juga beda. Karena beta itu adalah regresi return saham terhadap return indeks. Indeksnya beda, ya otomatis beta beda gitu loh. Nah, kira-kira kan itu yang utama isi dari bab ini gitu. Sebenarnya saya juga tergoda untuk bertanya tentang tadi ada kata-kata tersegmentasi, segmented ya gitu. Apa maksudnya ini ada kata-kata segmented tadi? Di slide-slide awal yang dipresentasikan Saskia tadi kan ada pasar tersegmentasi dan biasanya ada lagi pasar terintegrasi gitu, integrated market, lalu segmented market biasanya. Coba tadi si Saskia itu kira-kira kan menjelaskan tentang jika sebuah perusahaan berlokasi di negara dengan pasar modal yang tidak liquid, kecil, dan atau tersegmentasi, maka ia dapat mencapai biaya global yang lebih rendah dan ketersediaan modal yang lebih luas atau lebih besar jika perusahaan itu merancang strategi yang tepat gitu. Maksudnya apa? Kalimatmu dulu nggak serapi yang saya ucapkan itu. Kalau kamu benar memahami isi dari buku teks itu, jika sebuah perusahaan berlokasi di negara dengan pasar modal yang tidak liquid, kemudian kecil,
dan atau tersegmentasi, jadi bisa saja tidak likuid, kecil, dan tersegmentasi, atau mungkin tidak likuid lalu tidak kecil kemudian tersegmentasi gitu. Maka ia dapat mencapai biaya global yang lebih rendah. Kan maunya perusahaan itu kan biaya modal globalnya ini rendah toh. Dan kemudian maunya kan ketersediaan modalnya ini lebih besar loh. Jadi gampang golek modal itu. Nggak mungkin perusahaan bercita-cita bahwa ketersediaan modal atau capital availability-nya itu kecil sedikit gitu. Nggak mungkin. Maunya kan availability-nya banyak tersedia, kemudian biaya modalnya rendah gitu. Sementara kalau itu ternyata dialami oleh perusahaan yang mana perusahaan itu berlokasi di suatu negara yang pasar modalnya tidak likuid, kecil, dan atau tersegmentasi. Untuk bisa meraih biaya modal global yang rendah ini dan ketersediaan modalnya cukup besar atau cukup luas ini, kira-kira strategi yang tepat gimana? Kok katanya harus dengan strategi yang tepat? Saskia. Iya Pak. Piye carane Saskia? Supaya bisa mendapatkan biaya modal global yang rendah, sementara ketersediaan modalnya cukup luas, cukup besar gitu. Strategi ini piye toh? Saskia, kamu tadi kan punya gambar loh. Iya Pak. Carane mencerna gambar itu gimana? Exhibit 14.1 Dimension of the Cost and Availability of Capital Strategy. Bukankah jawabannya itu terletak pada gambar itu? Cari para investor nggak Pak? Iya kok jawabannya guru ngono, wong gambare ruwet kayak ngono, dimensinya aja banyak. Di situ ada aja dimensions jamak kok, berarti dimensi biaya modal dan ketersediaan modal. Jadi dimensi berarti strategi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan itu berarti kan